Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada web aplikasi PPDB online saya. Jadi yang pertama ada fitur registrasi, yang kedua ada fitur login. Saya akan mencoba registrasi untuk buat akun PPDB. siswa@gmail.com, password 123, password 123. Kalau sudah berhasil registrasi, nanti ada alert, bukan alert sih, ini ada pesan registrasi berhasil, silahkan login di atas sini. Lalu ada fitur login. Nah, kalau sudah registrasi kita login. Siswa@gmail, login menggunakan akun yang terdaftar tadi, password 123. Nah, kalau passwordnya atau emailnya salah, maka nanti ada notifikasi juga, password 123. Nah, kalau berhasil dia masuk ke dashboard. Nah, lalu juga ada fitur logout. Nah, kalau logout dia akan menghapus token yang dibuat setelah login. Misal saya akan mencoba login dan tokennya kita cek apa masuk. Nah, di sini nanti ada token, kita coba login lagi, password 123. Nah, ini ada token. Oke, kalau kita logout tokennya akan hilang. Nah, saya juga udah bikin middleware, jadi kalau tokennya nggak ada, siswa belum bisa, tokennya belum ada atau belum login, siswa nggak bisa akses fitur yang didapat setelah login. Misal saya akan mengakses dashboard dan ini saya belum login. Nah, dia akan kelempar ke halaman login. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi backend dulu. Nah, di backend dari load. Nah, di sini saya bikin package yang namanya controller. Nah, di dalam package controller ini ada package out. Nah, bikin folder controller, di mana di dalam folder controller ada package out. Nah, di package out ini isinya file yang dimana ada dua function untuk menangani dua function atau dua controller untuk menangani register dan login atau autentikasi daripada student nantinya. Nah, pertama ada controller untuk register. Nah, ini nama fungsinya register. Ada dua parameter, C dan DB. Nah, sini konteks yang digunakan untuk mengembalikan respon JSON. Nah, ini contohnya untuk mengembalikan respon JSON. Nah, kalau DB ini untuk koneksi ke database. Nah, ini error apa? Ini error menandakan bahwasanya function ini bisa mengembalikan pesan error ketika program salah atau codingan salah atau inputan dari user salah. Nah, di sini saya mendeklarasikan struct yang namanya register input. Nah, ini untuk apa?
ini untuk yang apa ya, untuk field yang dimana user harus isi, ada nama, email, password, sama confirm password. Lalu di sini kita bikin variabel namanya input. Nah, input ini isinya register input. Nah, di sini kita coba parsing data JSON-nya, kita parsing. Nah, kalau ada error kita kembalikan pesan ini, cannot parse JSON. Nah, terus ini kita bikin validasi untuk confirm password. Jika input password tidak sama dengan input confirm password, kita bisa mengembalikan pesan ini. Jadi ini fungsi banget untuk mengembalikan pesan JSON seperti ini. Nah, ini perlu C gitu. Nah, hash password ini digunakan untuk hashing password. Kalau salah dia akan mengembalikan valid to hash password dari sisi backend. Nah, ini kita bikin variable user, dimana kita ngambil dari model user. Ini modelnya ada ini ID, name, email, password, roles, school ID, grade, add, update, add. Nah, school ID ini khusus untuk nantinya admin sekolah. Nah, role-nya ini tipe datanya user role. User role itu apa? User role itu string apa? String yang isinya ini gitu. Nah, ada role siswa, role admin pusat. Kita kembali lagi ke controller. Apa itu? Nah, ini default role siswa. Defaultnya kita kasih role siswa. Mana role? Nah, ini defaultnya kita kasih siswa. Nah, di sini kita coba create user. Nah, kalau salah dia ngembaliin pesan ini, status error. Message-nya apa? Message-nya failed to create user. Lalu di sini kalau berhasil, dia akan mengembalikan returnan atau mengembalikan status sukses. Pesannya apa? Pesannya user berhasil login. Terus ada data user yang login, yang register, mohon maaf. Lalu di sini saya bikin function login sama seperti register ini. Dia ada dua parameter, yaitu C dan DB. Ini bawaan sana ini. Nah, lalu saya bikin ini inputan untuk login apa aja, ada email sama password. Nah, lalu saya bikin variabel input isinya apa? Isinya login input. Ini login input ini. Nah, kita coba parsing inputan dari user, kita parsing ke JSON. Kok parsing ke JSON? JSON-nya kita parsing. Nah, bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, ini tidak bisa parsing JSON. Ini sama, kita bikin variabel user dimana isinya model user. Nah, kita cek database where, dimana email, input email gini,
Nah, kita cek emailnya ada nggak di database. db where email input email. Ya, ini kita cek emailnya ada nggak di database. Kalau tidak sama dengan nil, artinya apa? Artinya error. Kan kalau nil kan dia nggak error. Nah, kalau nil dia nggak error. Nah, kalau nggak nil dia maka mengembalikan ini. Kan kalau nggak nil dia ada something salah di situ di dalamnya. Nah, di sini kita ada utils cek password hash yang mengecek password daripada hashingnya. Nah, kalau salah dia mengembalikan status error sama message valid email or password error. Salah. Nah, ini ada token juga, token errors. Nah, intinya kalau kita udah berhasil login akan dibuatin token. Nah, kalau gagal valid to generate token. Jika variabel error tidak sama dengan nil, artinya akan ada isinya. Nah, dia akan memberikan ini. Terus ada return ini kalau berhasil login munculnya ini. Statusnya sukses, message-nya login successful. Datanya ini kita mapping. Face tokennya aja. Oke, kita coba di Postman-nya untuk register dan login. Pertama kita tadi kan udah register, kita langsung aja login. Oke deh, kita coba login aja. Kita coba register juga. Misal namanya kita coba siswa SMK. Name sama apa tadi? Kita cek kalau kita lupa. Name. Nah, dia butuh apa? Dia butuh ini. Name, email, password sama confirm password. Name, email, siswa smk@gmail.com. Password. Jadi kita harus sama ya JSON-nya ini. Name. Jadi kalau kita salah, dia akan cannot parse JSON. Kita coba password 13 ini deh, kedua satu confirm password harus sama dengan password di atas. Kita lupa koma. Oke, kita coba. Ini udah bener versi 1 users login. Oke, kita coba send. Nah, invalid email or password. Ini apa errornya ya? Name, email, password, confirm password. Oh, ini harusnya register. Nah, nanti datanya muncul daripada ini datanya ngambil dari model, lalu modelnya diisi sama data yang register ini. Nah, ID-nya saya pakai UUID, lupa UUID, pokoknya dia random gitu. Ini namanya siswa SMK, emailnya siswa SMK, passwordnya sudah di hash, role-nya siswa, ini defaultnya siswa, school ID 0. Kita nggak butuh school ID untuk siswa.
lalu message pesannya apa? Pesannya user register successfully, statusnya sukses. Oke, sudah berhasil. Kita coba login menggunakan akun dari siswa smk@gmail.com, passwordnya 321. Kita coba send. Nah, otomatis dibuatkan token dari apa itu namanya, dari sini. Nah, dia bikin token mana ya, sini generate token JWT pakai utils. Nah, kalau sudah berhasil, token ini bisa digunakan di ini juga. Kita coba bisa apa tidak. Token isi gimana ya caranya? Bukan. Gimana? Coba oke. Siswa SMK gmail.com, password 321. Dia langsung. Oke, kita coba logout lagi, kita hapus ini. Ternyata formatnya nggak pakai tanda kutip, token langsung diisi. Nah, kita coba refresh. Nah, bisa ya. Kalau kita logout, dia tokennya hilang, dia kembali ke sini. Oke, dari sisi backend sudah. Kita akan bahas dari sisi front end. Nah, di sisi front end saya bikin folder pages di dalam folder src. Nah, di dalam pages ada folder out. Nah, di dalam out ini ada file untuk menampilkan halaman login dan register. Kita akan bahas register dulu. Nah, di sini saya seperti biasa bikin state. Isinya ini type-nya export. Karena kita pakai TypeScript, kita harus bikin type-nya. Ini type untuk data yang dikirim saat registrasi. Apa aja? Nama, email, password, sama konfirmasi password. Nah, ini ada respon juga, kita bikin responnya juga, sama error response, sama ini user untuk kita respon nanti di sini. Nah, jika berhasil, kita user role juga. Kembali lagi ke register. Nah, kita bikin ini name, email, kosongan dulu. Kita diberikan navigate, dimana dia use navigate untuk kita berpindah halaman nanti. Saya juga bikin state untuk error dan sukses. Ini handle change. Ada handle submit juga. Handle submit. Ini ada pengecekan untuk form password. Nah, ini untuk pengecekan ya, untuk di sisi
di posisi ini. Nah, untuk ini sama ini, jadi kita nggak validasi di back end tetapi di front end juga. Kenapa pisah? Karena kalau kita cek lewat back end nanti responnya kelamaan user, jadi kita bikin di front end aja, tetapi di back end harus juga ada biar nggak secure password validasinya nantinya. Nah, kalau password tidak sama dengan konfirmasi password, kita set errornya, kita isi errornya, kita isi dengan ini string konfirmasi password tidak cocok, masuk ke sini string, kita return. Nah, sekarang di sini ada tray, ada dia fetching data dari user register, bukan fetching sih, untuk ini untuk post data ke user register, dimana ini nah ini apa, ini kita ngambil dari env sini, nah, biar aman. Register, user register purpose, headersnya apa, content type application JSON. Nah, ini body JSON string by form name, email, form password, string by, berarti kita mengubah ke string ya, JSON ke string sepertinya, lupa ke ini. Untuk convert, ini convert a JavaScript value, nilai JavaScript ke JavaScript object notation atau JSON string. Ya, ini untuk convert JavaScript value ke JavaScript object notation atau JSON. Nah, di sini ada const data, register response sama error response. Ini ada pengecekan lagi, cek apakah respon sukses atau error, data status. Nah, ini ngambil dari mana status? Ngambil dari sini backend. Nah, ini ngambil status, makanya di setiap respon controller saya kasih status untuk pengecekan nanti di front end, lebih gampang gitu. Nah, di sini mana tadi? Dari mana? Dari sini. Nah, jika data terus status sama dengan error, maka set errornya kita set data message gagal mendaftar. Set sukses kita set data sebagai apa ini kan ya, status sukses message data, nanti dia mengembalikan ini. Oke, set sukses ada set form. Nah, ini untuk set form, ini untuk navigate. Oh iya, ini kalau setelah register berhasil kita navigasi ke users login. Pesannya ini state untuk kita mengirim pesan ke halaman login, nanti register berhasil silakan login. Catch error. Nah, ini kalau error dia akan menampilkan registrasi error. Silakan coba lagi. Lalu ada return atau halaman. Ini sudah saya pecah-pecah. Untuk navbarnya saya pecah. Ini untuk navbar. Jadi di sini juga ada pengecekan, kalau token nggak ada nanti
navigasi untuk gambar akun user sama dashboard itu hilang kalau nggak ada tokennya. Ini seperti navbar biasa, dan langsung kita masuk ke fiturnya aja. Sini gitu di value from password. Jadi kalau udah gitu kita isi password, value nya ini untuk navigasi biasa. Lalu kita masuk ke front end daripada login, email, set email, ada password. Kita ini manual, kita pakai day. Ini sih kita post ke user login, metodenya post. Nah ini kita parsing, bukan parsing sih, kita convert JavaScript value ke JSON string, email sama passwordnya, biar bisa masuk ke database. Soalnya sudah di modelnya sudah saya set string. Ini set error message, token nomor kita set tokennya. Nah kalau udah berhasil kita navigate ke dashboard. Nah kalau gagal, set error message, login gagal, silahkan coba lagi. Nah untuk tadi yang ini, nah kalau berhasil kan saya ngirim pesan registrasi berhasil, silahkan login dan diarahkan ke alamat ini. Nah lalu diambil oleh ini message, diambil lalu dimasukkan ini message atau error message, lalu kita tampilkan ini. Udah gitu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan alur daripada fitur register dan login web aplikasi BPDB online saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.